si Kim Hyung. Nah, hai semuanya, kenalin nama aku Stevi dan ini adalah video pertama aku di YouTube. Dan di video pertama kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian 4 drama Korea yang masih seru ditonton sampai saat ini. Nah, kenapa aku bilang masih seru ditonton sampai saat ini? Karena 4 drama ini yang aku kasih rekomendasi ke kalian itu drama kisaran tahun 2010 sampai tahun 2016, tapi ini masih seru banget ditonton untuk tahun 2020 ini. Nah, kenapa aku bilang seru? Karena yang pertama, drama ini tuh ringan. Terus dia tuh drama-drama yang aku bakal sebutin ini tuh lebih ke komedi romance, jadi tuh bener-bener gak ngebosenin. Mau kalian nonton dari episode awal sampai episode terakhir tuh bener-bener gak bakal ngebosenin. Oke teman-teman, untuk drama yang pertama ini beberapa dari kalian pasti udah pada tahu yang namanya Playful Kiss atau Naughty Kiss. Nah, Naughty Kiss ini dimainin sama Kim Hyun Jong dan Jung So Min. Terus si Kim Hyun Jong ini sebagai Baek Seung Jo dan Jung So Min ini sebagai Oh Hani. Nah, di sini ceritanya adalah menceritakan tentang seorang gadis SMA, si Oh Hani. Dia ini memiliki kepintaran yang bodoh. Ya maksudnya dia tuh otaknya bodoh. Terus dia tuh suka sama Baek Seung Jo yang otaknya sangat jenius. Dia tuh juara 1 gitu di sekolah, si Baek Seung Jo ini. Nah, si Baek Seung Jo ini juga mempunyai sifat yang cool dan bener-bener cuek abis. Nah, suatu hari si Oh Hani ini mengalami beberapa musibah. Rumahnya dia tuh hancur karena gempa gitu. Nah, tapi karena papanya Oh Hani itu ternyata temenan sama papanya Baek Seung Jo, akhirnya si Oh Hani itu pindah dan tinggal di rumahnya Baek Seung Jo. Nah, ternyata teman-teman, mamanya ini malah suka sama Oh Hani. Terus mamanya tuh malah kayak jodoh-jodohin mereka berdua gitu. Nah, si Oh Hani ini dapatlah dukungan dari mamanya. Nah, kalian harus banget nonton ini karena ini sangat-sangat menyenangkan. Kita kayak bisa ngelihat gimana perjuangan cewek. Biasanya kan cowok yang berjuang buat cewek, tapi di sini tuh bener-bener cewek yang berjuang buat cowok. Ini bener-bener seru abis karena kalian bakal sedih dan senang menjadi satu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke drama yang kedua. Nah, drama yang kedua ini dia tuh tahun 2015 yang namanya Oh My Venus. Jadi di sini ceritanya kayak gini, ada seorang cewek namanya Kang Jo Eun. Kang Jo Eun itu memiliki body yang sangat bagus, cantik, tinggi, putih. Nah, dia ini disebut Daegu Venus atau yang bisa kita bilang kembang desanya Daegu. Nah, dia itu disukain sama banyak cowok di Daegu ini. Nah, akhirnya karena dia ditembak sama cowok yang lumayan hits nih, dia seorang perenang, dia terimalah si cowoknya ini sebagai pacarnya dia. Terus ketika kuliah, si Kang Jo Eun ini masih cantik dan dia ini bener-bener berusaha untuk masuk ke firma hukum lah. Sampai dia lulus kuliah, dia bener-bener berjuang buat tes masuk ke firma hukum. Tapi saat dia bener-bener berjuang untuk masuk ke tes firma hukum itu, dia itu bener-bener gak mengatur pola makannya dia. Akhirnya badannya dia jadi tambah gendut dan tambah melebar. Terus di situ dia udah nggak jadi Daegu Venus lagi, dia udah gendut dan udah nggak cantik lagi. Nah, sementara ketika dia udah berubah itu, si pacarnya ini malah selingkuh sama teman kuliahnya. Nah, teman kuliahnya ini tadinya tuh gendut pas kuliah, tapi pas masuk kerja itu dia tuh jadi body goals gitu, jadi cantik gitu. Akhirnya si Kang Jo Eun ini berusaha keras untuk ngurusin badan lagi. Kebetulan dia itu ketemu sama Kim Young Ho. Nah, Kim Young Ho nya ini adalah So Ji Soo. Nah, So Ji Soo itu di sini sebagai trainer, dia tuh sebagai trainer gym. Akhirnya dia minta bantuan lah nih sama si Kim Young Ho nih. Dia minta bantuan supaya dia tuh bisa kembali kurus lagi. Lalu di drama ini akan dikisahkan kisah cerita mereka berdua, bagaimana si Kim Young Ho ini membantu si Kang Jo Eun ini untuk menjadi kurus lagi. Oke, lanjut drama yang ketiga. Drama yang ketiga ini adalah drama tahun 2016 juga. Ini judulnya adalah She Was Pretty. Yeay, siapa yang udah tahu nih? Pasti kalian tahu lah beberapa nih. She Was Pretty. She Was Pretty itu tuh dimainin sama Park Seo Joon. Nah, jadi si She Was Pretty ini dimainin sama Park Seo Joon, dia juga dimainin sama Hwang Jung Eum. Nah, si Park Seo Joon ini dia tuh berperan sebagai Ji Sung Joon. Dia ini berperan sebagai Ji Sung Joon dan si Hwang Jung Eum ini berperan sebagai Kim Hye Jin. Jadi teman-teman, cerita kayak gini. Kim Hye Jin sama Ji Sung Joon itu berteman dari SD. Ji Sung Joon itu waktu SD itu dia tuh punya fisik yang gendut, pakai kacamata bulat gitu loh, kayak di definisinya jelek lah di sini.
Nah, sementara si Kim Hye Jin ini cantik. Pokoknya mereka bersahabat waktu SD. Waktu SD kan ya nggak ngeliat cantik jelek lah ya. Lu main sama siapa aja kayak yang nyaman buat lu main, yang asik ya udah lu main ya. Nah, berpuluh-puluh tahun kemudian, ketika dia kerja di sebuah tabloid fashion, ternyata direkturnya itu adalah sahabatnya dia sendiri yang waktu SD itu. Ya benar, sahabatnya itu adalah Ji Sung Jun. Nah, si Ji Sung Junnya ini dia tuh berubah jadi ganteng, tinggi, putih, terus dia tuh direktur. Nah, si Kim Hye Jin akhirnya dia sadar kalau misalkan selama dia bertumbuh kembang itu dia tuh nggak terlalu memikirkan penampilannya dia bener-bener nggak mikirin fashionnya dia, dan dia tuh bener-bener berantakan banget. Nah, di situ dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri untuk nunjukin kalau misalkan dia itu sahabat kecilnya si Ji Sung Jun ini. Pas si Ji Sung Jun ini balik ke Korea, dia pasti mau ketemu sama sahabat kecilnya kan. Tapi si Kim Hye Jin ini tuh nggak percaya diri. Nah, karena dia nggak percaya diri, akhirnya dia tuh nyuruh teman kamarnya dia yang cantik untuk bertemu si Ji Sung Jun ini. Nah, terus di drama ini akan diceritakan bagaimana kisah cintanya si Kim Hye Jin yang tidak percaya diri terhadap sahabatnya yang sudah berubah menjadi tampan. Terus teman-teman, yang menarik dari drama ini adalah second male-nya. Kalian harus tahu second male-nya siapa? Second male-nya itu adalah Choi Siwon. Iya, Choi Siwon Suju Super Junior. Itu opa tergantengnya. Lanjut drama yang keempat. Drama yang keempat itu ada Goblin. Goblin ini adalah drama fiksi ya, bukan drama nyata. Dia tuh diperanin sama Gong Yoo dan Kim Go Eun. Si Gong Yoo nya ini sebagai Kim Sin dan Kim Go Eun ini sebagai Ji Eun Tak. Nah, ceritanya ini si Ji Eun Tak ini harusnya dia tuh nggak terlahirkan di dunia ini. Waktu mamanya mengandung dia itu mamanya itu mengalami kecelakaan truk. Mamanya ditabrak sama truk. Terus habis itu harusnya mamanya sama dia itu nggak hidup, tapi dia tuh diselamatin sama si Kim Sin ini dia tuh sebagai siluman, jadi dia tuh bisa nyelamatin nyawa gitulah ya, namanya juga drama fiksi. Nah, terus pas dia bertumbuh, ternyata karena sudah diselamatkan, si Ji Eun Tak ini tumbuh menjadi pengantin siluman. Dia tuh harus jadi pengantinnya si Kim Sin ini. Drama ini bercerita tentang kisah cinta antara manusia dan siluman. Ji Eun Tak waktu masih SMA dengan si siluman ini udah tua sebenarnya. Ya, jadi kayak ajusi gitu. Nah, di sini tuh juga diceritain si Ji Eun Tak ini harus menerima kalau misalkan dia tuh adalah pengantin dari seorang siluman, bukan seorang siluman. Oke. Drama ini seru. Kenapa drama ini seru menurut aku? Karena ceritanya ini walaupun fiksi, tapi dia tuh nggak lebay. Maksudnya nggak yang melebih-lebihkan gitu loh. Ceritanya tuh kayak mengalir aja santai, kayak cerita biasa. Dia nggak terlalu kelihatan fiksinya, makanya ini menyenangkan. Kelihatan sih fiksinya, maksudnya kayak nggak mungkin gitu loh terjadi, tapi asik aja, namanya juga drama Korea ya nggak? Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah mau mendengarkan segala ocehanku tentang rekomendasi drama Korea yang masih enak buat ditonton di tahun 2020 ini. Semoga kalian suka sama videonya. Ini emang drama-drama lama, tapi ini masih enak banget buat ditonton di tahun 2020 ini. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini tapi kalian belum pernah sama sekali yang namanya nonton drama Korea, percaya kalian bakal langsung suka sama yang namanya drama Korea. Enjoy aja dulu, nikmatin satu drama dulu dari episode 1 sampai episode 16 atau sampai episode terakhir. Kalian bakal suka pasti. Dan untuk kedepannya aku bakal berusaha untuk kasih ke kalian rekomendasi drama-drama Korea apa aja yang bagus di channel ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan aku minta maaf kalau misalkan ada beberapa kata yang aku salah ucap, mungkin nama-nama pemerannya atau nama-nama pemainnya. Aku minta maaf kalau misalkan aku salah pengucapan. Sekian dari Steffi, terima kasih guys, bye-bye.